Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas SIB 2022 dengan mata kuliah riset operasional akan mempresentasikan tugas akhir ujian akhir semester dengan tugasnya yaitu Spanning Tree. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Nanda Rizky dengan 3 digit NIM terakhir 047, kemudian ada Ferdian dengan 3 digit NIM terakhir 049, kemudian ada Valentino dengan 3 digit NIM terakhir 054, dan saya sendiri ada Farhan dengan 3 digit NIM terakhir 069. Kemudian ada peran anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Valentino sebagai pembuat aplikasi, kemudian Nanda membuat aplikasi, saya sendiri membuat PPT, dan Ferdian juga membuat PPT. Apa itu spanning tree? Algoritma spanning tree ialah mencari minimum spanning tree (MST) pada graf terhubung. Algoritma utama, prim, dan kruskal fokus pada membangun MST tanpa siklus. Kemudian prim memilih simpul awal, acak, dan menambahkan simpul terdekat dengan sisi bobot terkecil. Kruskal mengurutkan sisinya berdasarkan bobot, memilih sisi terkecil yang tidak membentuk siklus. Pilihan antara keduanya tergantung pada struktur data dan karakteristik graf. MST sendiri dari keduanya menyambungkan semua simpul dengan bobot total minimum. Lalu bagaimana cara kerjanya? Algoritma spanning tree seperti prim dan kruskal dibuat untuk membentuk minimum spanning tree dalam graf terhubung. Algoritma prim memilih simpul awal dan secara bertahap menambahkannya ke dalam solusi dengan memilih sisi terkecil yang terhubung. Algoritma kruskal mengurutkan semua sisi berdasarkan bobotnya, memilih sisi terkecil dan menambahkannya ke solusi jika tidak membentuk siklus. Kedua algoritma ini berhenti saat semua simpul terhubung atau jumlah sisi mencapai n-1 dengan n sebagai jumlah simpul. Hasilnya adalah MST tanpa siklus yang menghubungkan semua simpul dengan bobot total minimum. Baik, untuk pengaplikasian spinning tree kita di sini menggunakan bahasa Python ya. Nah, untuk tampilan awal saat running itu adalah seperti ini, yang dimana akan muncul seperti text box, yaitu kita disuruh mengisi berapa nilai dan jarak-jarak dan masing jarak-jaraknya gitu. Nah, ini untuk tampilan full screen-nya ya. Ya sama seperti tadi itu ada text box yang dimana berisikan untuk kita mengisi node dan juga jarak dari node ke node. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah memasukkan beberapa angka sesuai yang ada pada text box. Yang di kiri ini adalah tampilan ketika semua smart graph itu masih terhubung. Nah, sedangkan yang di kanan itu adalah penyelesaiannya. Nah, untuk jika kita memasukkan tidak sesuai perintah, itu nanti akan muncul error invalid seperti pada gambar ini. Untuk kode Python-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk pada kode Python. Di sini kita menampilkan juga kode Python yang telah kita gunakan dalam pengaplikasian spanning tree dengan menggunakan bahasa Python. Kurang lebih seperti ini, terus kelas spanning tree apps itu masuk pada dev, kurang lebih seperti itu next. Di sini juga ada kurang lebih seperti ini untuk kode Python yang kita gunakan. Masuk pada study case, dalam kota yang berkembang pesat terdapat 8 simpul yang mencerminkan lokasi penting seperti pusat perbelanjaan ditandai dengan nomor 1, taman kota ditandai dengan nomor 2, stasiun kereta ditandai dengan nomor 3, sekolah dengan nomor 4, pusat seni dan budaya nomor 5, kantor pemerintah nomor 6, lapangan olahraga nomor 7, dan perpustakaan dengan nomor 8. Dengan jarak pusat tempat itu 5 satuan. Jarak antara taman kota ditandai nomor 2 dan stasiun kereta dengan nomor 3 itu 3 satuan. Jarak antara taman kota dengan nomor 2 dan sekolah ditandai nomor 4 sama dengan 7 satuan. Jarak antara stasiun kereta ditandai nomor 3 dan sekolah nomor 4 yaitu 2 satuan. Jarak antara stasiun kereta nomor 3 dan pusat seni dan budaya yang ditandai dengan nomor 5 yaitu 8 satuan. Jarak antara sekolah dengan nomor 4 dan pusat seni dan budaya dengan nomor 5 yaitu 4 satuan. Jarak antara sekolah dengan nomor 4 dan kantor pemerintah nomor 6 yaitu 5 satuan. Jarak antara pusat seni dan budaya nomor 5 dan lapangan olahraga dengan nomor 7 yaitu 3 satuan. Jarak antara kantor pemerintahan nomor 6 dan lapangan olahraga dengan nomor 7 yaitu 6 satuan. Jarak antara lapangan olahraga dengan nomor 7 dan perpustakaan dengan nomor 8 yaitu 4 satuan. Baik, mungkin penjelasan demo akan dilanjutkan oleh Valentino Rossi. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekarang kita akan mendemokkan bagaimana aplikasi ini bekerja. Ini adalah sintak dari aplikasi yang telah kita buat. Kemudian kita run saja. Nah, ini adalah aplikasinya, sudah muncul. Nah, kita bisa memperbesar aplikasinya menjadi full layar. Nah, kemudian di sini adalah tempat untuk kita mengisikan notes-nya.
Nah, tadi dikatakan bahwa terdapat kota yang berkembang pesat dengan simbol-simbol yang seperti pusat pembelanjaan menjadi simbol nomor 1, kemudian taman kota menjadi nomor 2, stasiun kereta menjadi nomor 3, sekolah menjadi nomor 4, kemudian pusat seni dan budaya menjadi nomor 5, kemudian kantor pemerintahan 6, lapangan olahraga 7, dan perpustakaan 6. Nah, sesuai dari studi kasus yang tadi, kita masukkan notes-notesnya seperti tadi. 1, kedua, memiliki jarak 4 satuan, dan kemudian 1 ke 3. Nah, untuk melanjutkan untuk ke notes selanjutnya, kita menggunakan koma di sini. Jadi kita lanjutkan seperti studi kasus yang tadi itu, ketiga memiliki bobot 6 satuan. Nah, begitu seterusnya sampai studi kasus tadi selesai. Nah, di sini saya sudah mengcopy tadi studi kasusnya, dari studi kasusnya sudah mengetikkan. Kita langsung saja. Nah, kemudian setelah kita selesai memasukkan notes-notesnya, kita langsung generate spanning tree. Nah, ini adalah spanning tree awal yang belum kita temukan bobot minimumnya. Nah, yang di sebelah kanan adalah kita sudah menemukan bobot minimumnya. Jadi dari 1 itu bobot minimumnya langsung ke 4, bukan ke 3, bukan ke 2, karena 2 tidak ada jalurnya ya. Nah, ini jadi ada 1 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2, kemudian di sini ada 4 ke 5, kemudian ada 4 ke 6, kemudian ada 5 ke 7, dan 7 ke 8. Keunggulan yang pertama itu user interface atau UI. Aplikasi ini menggunakan modul tkinter untuk membuat antarmuka pengguna yang sederhana dan mudah digunakan. Komponen seperti label, entry, dan tombol disusun dengan baik untuk memudahkan pengguna dan memasukkan data dan menjalankan fungsi. Yang kedua, visualisasi graf. Aplikasi ini memiliki visual graph menggunakan pustaka Network X dan Matplotlib. Pemilihan warna dan gaya visualisasi membuatnya lebih mudah dipahami. Graf asli dan poin rentang minimum atau minimum spanning tree ditampilkan secara berdampingan. Yang ketiga, scroll text widget. Untuk memberikan informasi kepada pengguna, aplikasi menggunakan scroll text widget memungkinkan tampilan teks yang panjang dan memudahkan pengguna untuk melihat pesan-pesan sebelumnya. Yang keempat, responsif terhadap perubahan ukuran window. Aplikasi ini responsif terhadap perubahan ukuran jendela, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan visualisasi graf sesuai dengan preferensi mereka. Yang kelima, penanganan kesalahan. Aplikasi ini dilengkapi dengan penanganan kesalahan yang cukup baik. Jika ada kesalahan dalam input, aplikasi memberikan pesan kesalahan yang informatif pada pengguna. Kelemahan pada aplikasi ini. Yang pertama, ketergantungan pada modul eksternal. Aplikasi ini bergantung pada beberapa modul eksternal seperti tkinter, Matplotlib, dan Network X. Ini dapat mempersulit instalasi dan distribusi aplikasi. Yang kedua, input tanpa validasi lanjutan. Meskipun ada upaya untuk menangani kesalahan pada input, aplikasi ini mungkin masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan validasi lebih lanjut dan masukan pengguna, seperti memeriksa apakah masukan sesuai dengan format yang diharapkan. Yang ketiga, terbatas pada algoritma Kruskal. Aplikasi ini menggunakan algoritma Kruskal untuk menghasilkan pohon terrentang minimum, menampilkan opsi untuk memilih algoritma lain yang misalnya prim, dapat meningkatkan fleksibilitas aplikasi. Yang ketiga, tidak ada fungsionalitas simpan atau load. Aplikasi ini tidak memiliki fungsionalitas untuk menyimpan atau memuat graf. Menampilkan kemampuan untuk menyimpan dan memuat graf dapat membuat aplikasi lebih berguna. Yang keempat, kostumisasi tampilan terbatas. Meskipun aplikasi ini memberikan sedikit opsi untuk kostumisasi tampilan atau seperti mengatur warna mode atau edit, tambahan fitur untuk kostumisasi lebih lanjut dapat meningkatkan daya tarik visualisasi. Yang kelima, tidak ada penggunaan OOP yang konsisten. Penggunaan Object Oriented Programming atau OOP pada aplikasi ini tidak konsisten. Metode init seharusnya ditulis dengan 2 garis bawah di awal dan di akhir, bukan 1. Ini mungkin merupakan kesalahan penulisan. Kesimpulan, secara keseluruhan, algoritma spanning tree seperti Kruskal dan Prim memberikan solusi efektif untuk membentuk minimum spanning tree atau MST dalam graf terhubung. Kruskal menunjukkan dengan fleksibilitasnya dalam menangani bobot sisi yang bervariasi, sementara Prim efisien pada graf yang padat. Meskipun keduanya memiliki keunggulan masing-masing, pemilihan antara keduanya tergantung pada karakteristik spesifik dari graf dan kebutuhan jaringan. Pentingnya pemahaman mendalam terhadap kinerja dan adaptabilitas masing-masing algoritma menjadi kunci dalam mengambil keputusan yang tepat. Keseluruhan, algoritma spanning tree memberikan landasan yang kuat untuk membentuk pohon rentang tanpa siklus, mengoptimalkan koneksi dalam suatu jaringan dengan bobot total minimum. Mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa saya sampaikan sebagai tugas UAS mata kuliah riset operasional. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.